Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri Ma'had Al-Furqan bernama Andri Rapsanjani dari Kalimantan Barat ingin bertanya sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana jika di sekitaran kita, masyarakat kita, ikhwan-ikhwan di sekitaran kita terus-terusan tatkala hijrah berbicara terus tentang poligami, kegiatan-kegiatan poligami, sehingga itu pun juga jadi bahan tertawaan bahkan. Nah, bagaimana Ustadz hukumnya demikian, dan kita kadang kepikiran. Nah, jadi mohon jawabannya atas pertanyaan saya tersebut. Syukron jazakumullahu khairan katsiran. Baik, khaiyakum. Silakan Ustaz. Jadi adillah ya akhwan bicara poligami. Agama itu bisa baik kalau tanpa ifrat, tanpa tafrid, tanpa berlebihan, tanpa nyemberanak nih kalau istilah orang Jawa. Jadi kita berada pada porsi yang berusaha berada pada porsi yang pas. Saya katakan. Jadi poligami itu bagian dari syariat Islam yang agung. Bagian dari syariat Islam yang agung. Sampai-sampai para ulama kita itu berselisih hukum asal nikah itu monogami atau poligami. Hukum asal nikah itu satu dulu, nek mampu 2, 3, 4, ataukah hukum asal nikah itu malah kebalik, yaitu poligami, nek gak mampu baru 1. Nah, itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama, menunjukkan bahwasanya poligami itu perkara agung di dalam agama kita. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, yani fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kalau kamu nggak mampu, maka kalau kamu khawatir nggak bisa berbuat adil, maka nikahlah 1. Tapi satu hal, setelah ini difahami dengan tepat ya, ini difahami dengan tepat. Kayaknya perkara yang pertama ini adalah perkara yang sudah muttafaq lah di antara kita, sudah sepakat di antara kita bahwasanya poligami itu satu syariat yang agung. Lah, tapi letak permasalahannya, jadi semua syariat itu para ikhwah, syariat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Syariat itu ada syariat yang mutlak, apapun kondisinya jalankan. Lah, ada syariat itu yang muqayyad. Muqayyad itu yang terikat kalau kondisinya sesuai. Dalam masalah ini, bahwa poligami itu disyariatkan apabila orang itu terpenuhi syarat untuk bisa berpoligami. Jadi untuk bisa berpoligami. Pertama, poligami itu disyaratkan ba'ah. Ba'ah itu apa tanya? Jadi kalau nikah itu satu aja butuh ba'ah, apalagi nikah 2. Jadi kata Rasulullah SAW, ya masyarakat syabab, an istata'a minkumul ba'ata faliyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, apabila kalian mampu ba'ah, maka nikahlah, fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menjaga kemaluan. Ba'ah itu kemampuan nikah, dan kemampuan nikah itu pada 2 sisi, pada nafkah lahir sama nafkah batin. Nafkah lahir itu ya nafkah sandang pangan papan. Jadi nafkah lahir, jadi nafkah lahir. Dan harus dipahami, kalau punya 1 istri nafkahnya sekian, punya 2 istri nafkahnya sekian, punya 3 istri nafkahnya sekian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafkah batin. Nafkah batin itu harus disadari, sebagaimana laki-laki punya syahwat, perempuan juga punya syahwat. Maka salah satu di antara tugas seorang laki-laki terhadap istrinya adalah i'fafuz zaujah. I'fafuz zaujah itu menjadikan syahwatnya istri itu terkendali, syahwatnya istri itu tersalurkan karena dia sudah punya suami. Dan ini yang perlu dipertimbangkan oleh seorang laki-laki. Karena nikah itu, poligami itu nggak tren-trenan, nggak gaya-gayaan. Tapi poligami itu adalah satu konsekuensi kehidupan.
nek poligami, maka dia harus mampu menjadikan dua wanita itu syahwatnya itu tersalurkan. Sebagaimana kalau urusan nafkah urusan lain lah, urusan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu urusan satunya itu harus sesuatu yang dipertimbangkan. Kalau kemudian dia dengan istri satu itu sudah merasa cukup, bahkan kadang-kadang istrinya juga nggak mampu terlayani dengan bagus, maka harus dipertimbangkan untuk bisa nikah yang kedua, untuk bisa nikah dengan yang ketiga. Ingat ya, wanita itu punya syahwat sebagaimana laki-laki itu punya syahwat. Makanya kan dalam fikih pernikahan itu kalau kemudian seorang wanita mendapati suaminya itu tidak bisa memberikan kepada dia nafkah batin, boleh menuntut cerai toh. Jadi boleh untuk menuntut cerai, menuntut khulu. Kenapa? Ya karena dia termadaratkan dengan itu. Jadi itu ba'ah dalam arti mu'natun nikah, biaya pernikahan. Ba'ah dalam arti kemampuan untuk berjima. Lah kemudian yang ketiga adil. Jadi kemudian yang ketiga itu mampu bersikap adil. Kemampuan bersikap adil ini para jamaah sekalian itu menuntut seorang laki-laki itu harus hazim, harus seorang laki-laki yang punya karakter, hanya punya laki-laki yang bisa bersikap tegar, tidak mudah terbawa arus. Engkau istrinya yang pertama nangis-nangis, dia di rumah istrinya wae keluar takut, mengkeret gitu ya. Kemudian jadi keluar sembunyi-sembunyi di rumah istrinya, dimarah-marahi sama istrinya, yang cepat mati suaminya dengan cara yang semacam itu. Jadi harus laki-laki yang punya karakter, laki-laki yang hazim. Tidak semua jadi laki-laki mampu melakukan itu. Dan yang terakhir adalah tercapainya tujuan pernikahan dengan poligami. Ingat, nikah itu adalah untuk munculnya sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk munculnya sakinah, mawaddah, yani warahmah. Apabila dengan pernikahan yang kedua diharapkan muncul sakinah, mawaddah, warahmah dengan istri yang pertama iya, dengan istri yang kedua iya, maka jalankanlah. Jadi dijalankanlah. Makanya sering anak katakan pada para ikhwah, pada kaum laki-laki, kalau memang antum itu butuh, majulah, bismillah, Allah akan menolong. Tapi kalau antum itu sekedar pengin, perhatikan dulu, cermati dulu lebih kuat untuk hal yang semacam itu. Itu masalahnya harus diperhatikan. Sebagaimana ini anak katakan bagi laki-laki, maka anak katakan bagi perempuan, bagi para istri. Kalau memang anti ditakdirkan oleh Allah mempunyai seorang suami yang tidak cukup dengan satu istri. Ingat ya ummahat sekalian. Apabila Allah takdirkan anti itu memiliki seorang suami yang tidak cukup dengan satu istri, lalu dia itu mampu nafkah, jadi mampu bersikap adil, maka anti zalim kalau kemudian pilih aku atau dia. Pilih aku dia itu kan nggak jadi poligami. Poligami itu pilih aku dan dia. Jadi pilih aku dan dia. Jadi ini adalah satu yang perlu dipertimbangkan matang oleh yang laki-laki juga oleh yang perempuan. Kemudian masalah yang perlu anak sampaikan para ikhwan azanillahu. Jadi wa iyyakum, masing-masing dari orang itu mampu melihat dirinya. Masing-masing dari orang itu mampu melihat dirinya. Aku iki kira-kira poligami itu pantas apa ora? Jadi kalau kemudian antum pantas, monggo jalankan. Tapi kemudian jangan paksa-paksakan orang lain untuk poligami. Jadi jangan paksa-paksakan orang lain untuk poligami. Apalagi kalau kemudian itu dijadikan standar kebaikan. Nih misalkan istri ini 4 berarti salaf ini mantap, istri ini 3 kurang mantap, ini 1 belas semacam itu. Jadi lelucon syar'inya itu jadi lelucon. Jadi ingat ya, ini syariat Allah yang agung kalau ditempatkan pada porsinya, dan semua orang itu tahu porsinya masing-masing. Ada orang itu yang saking sibuknya, saking ininya, saking istrinya, saking itunya, istri satu aja lebih. Maksudnya istri satu aja sudah lebih karena dia banyak ini, banyak itu dan macam-macamnya. Ada orang itu istri satu itu kurang, istri 2 juga masih kurang. Maka masing-masing beribadah kepada Allah dengan itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah, kemudian kalau orang itu mempunyai hajat untuk itu, sudahlah bismillah lakukan. Tapi kalau kemudian orang itu tidak mempunyai hajat, tidak ada keinginan, tidak ada mempunyai hajat untuk itu, maka sudahlah jangan terlalu banyak komentar ngomong tentang masalah yang semacam itu. Wallah, sehingga tidak muncul pertanyaan yang dikatakan tadi, seakan-akan bareng ngaji itu wajib untuk poligami gitu ya. Dan macam-macamnya itu aja yang dibicarakan, ngalor itu ya itu aja yang dibicarakan. Kembali kesimpulannya, jangan sampai ada yang salah paham saya mengingkari poligami. Poligami itu syariat yang agung, tapi perlu ditempatkan pada porsinya.
Tempatkan pada porsinya, dan itu orang per orang. Jadi orang per orang. Ada orang itu yang memang butuh, ada orang yang siap, ada orang yang memang belum, yani belum siap, dan memang ada orang yang memang nggak siap karena memang ditakdirkan oleh Allah syahwatnya lemah. Ditakdirkan oleh Allah syahwatnya dengan satu istri aja, yani itu udah lebih, misalkan begitu, dan macam-macamnya. Maka semua orang terlebih tahu tentang kondisi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.